Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian Hidayat di channel Kita Bahas. Pada video ini kita akan sharing mengenai project yang baru selesai saya bikin. Selesainya sekitar seminggu lalu sih. Jadi saya harus dalam seminggu ini saya mengevaluasi dulu apakah ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, projectnya adalah membuat pemanas air menggunakan tenaga matahari, atau kerennya kan water heater, pemanas air, tapi ini pemanasnya menggunakan tenaga matahari yang kita buat sendiri. Jadi seperti pada video ini teman-teman bisa lihat di bagian sana itu terdapat pipa paralon kecil dan paralon ukuran setengah in dan ukuran 3 inch. Nah, pada paralon setengah in ini fungsinya sebagai pemanas airnya, dan pada paralon 3 in yang di sana itu fungsinya sebagai penampung air. Jadi ini murni menggunakan tenaga matahari yang saya cat hitam. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Jadi di bawah sana ada pompa air. Nah, saya zoom dulu ya teman-teman ya. Nah, ada pompa air DC 12 volt 800 watt per jam kalau menurut prime-nya, seperti yang saya pakai di video saya sebelumnya untuk mengalirkan air. Nah, ini air dari dalam tandon itu kita bikin cabang, satunya langsung ke bawah dan satunya kita arahkan ke water heater ini, pemanas air ini. Nah, water heater ini dia akan bekerja secara otomatis teman-teman. Jadi mesin yang tadi itu, ini agak silau teman-teman. Nah, mesin itu dia akan bekerja, nyalanya otomatis. Jadi mesinnya akan menyala ketika air yang di dalam paralon kecil ini panasnya sudah mencukupi pada suhu tertentu, maka mesin akan mengalir menaikkan air yang dingin masuk ke dalam air yang sini, dan air panasnya nanti disalurkan langsung ke paralon yang besar. Nah, paralon yang 3 ini itu sebagai kolektornya. Nah, apa sih triggernya ataupun alat yang bisa mengalirkan mesin itu bekerja otomatis? Saya menggunakan termostat teman-teman, termostat atau saklar sensor. Jadi di dalam itu teman-teman itu ada kabel. Nah, di ujungnya ada sensor panas. Jadi ketika pada suhu tertentu, maka termostat akan menyala berdasarkan panas air yang ada di dalamnya, dan nanti berhenti panas ketika sudah masuk air dingin. Nah, itu kabelnya masuk ke sini dan kita akan masuk ke tempat dimana saya memasang termostat. Nah, tentu saja tentu saja pompa air DC tadi itu menggunakan tenaga matahari ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan listrik di sini. Saya mengambil jalur kelistrikannya dari rangkaian PLTS yang ada di rumah saya. Nah, ini termostatnya teman-teman. Jadi termostat ini saya setting di 50. Kalau saya cek dulu ya, settingannya di 51 derajat. Jadi apabila suhu air di dalam paralon kolektor itu sudah mencapai 51 derajat, maka relay ini akan menyala seperti ini, menyala, dan air di dalam itu akan naik ke perambungan yang besar. Dan ketika air dingin sudah masuk mengenai sensor dan suhunya turun, maka relay akan otomatis mati seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia nyalanya hanya sebentar-sebentar saja seperti itu. Nah, untuk suhu 51 derajat itu sudah sangat panas teman-teman. Nanti untuk output di bawahnya saya bikin keran yang bisa mencampur air dari tandon dan dari output water kolektornya. Jadi kalau terlalu panas, kita bisa setel, bisa bercampur secara otomatis dengan air dingin yang langsung dari tandon seperti itu. Kita akan ke bawah teman-teman untuk
melihat aplikasinya di kamar mandi. Nah, ini teman-teman, saya sudah di kamar mandi. Sini ada pengukur suhu ya, atau termometer. Di sini ada shower. Nah, di belakang ini penalonnya itu gabung. Ini yang jalur dari heater tadi atau pemanas air tadi yang dikeluar dari penampungan, ke belakangnya nanti nyambung ke yang dari tandon. Jadi ada dua jalur kayak T nyambung. Nah, ini nih kita bisa atur keperluan air hangatnya mau seberapa. Kita buka dulu, saya akan buka dulu ini. Ini air mengalir teman-teman, baru mengalir. Nah, berapa suhu air? Suhu air dari atas, dari water kolektornya saat ini adalah 48 atau 49 derajat ya, terus naik ya teman-teman. Ini ya 49,6. Nah, 49,7, 49,8 dan 49 ya 50 derajat. Dan air ini juga sudah bercampur dengan air dingin, tapi masih terasa panas sekali teman-teman. Ini terasa panas airnya. Kayak ini jangan sampailah mandi langsung kena. Jadi kita bisa atur untuk panas dinginnya, kecampuran airnya kita kecilin kerannya. Nah, kecilin ini. Jadi output air yang keluar dari shower itu lebih banyak air yang dingin, jadi yang panasnya sedikit saja, mengingat suhu airnya sekarang 50 derajat teman-teman. Nah, ini kan saya buka sedikit, ini pun masih terlalu panas nih, saya rasa. Nah, panas sekali teman-teman. Nah, ini sudah agak dingin, mendingan sudah enak untuk kalau kita pakai mandi seperti ini. Nah, oke, ya mungkin ini saja sih video singkat dari saya untuk kali ini tentang pembuatan pemanas air tenaga matahari tanpa menggunakan listrik PLN. Jadi bisa mandi air hangat kapan saja, hanya membutuhkan matahari tanpa harus membayar listrik PLN. Terima kasih.